Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari 2 provinsi yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 47.931,54 km persegi, yang terdiri dari 22 kabupaten dan kota dengan ibu kota Kupang. Tercatat setidaknya ada puluhan suku bangsa yang mendiami kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut 18 suku di Nusa Tenggara Timur yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Suku Abui. Suku Abui adalah masyarakat etnis yang hidup di Desa Takpale, Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Suku Abui memiliki banyak nama lain, mulai dari Barue, nama Talaki, serta Barawihin. Suku Abui juga dikenal sebagai suku paling bahagia, sebab masyarakat setempat sangat ramah dan rukun. Bahkan, mereka juga sangat menjamu para tamu yang mengunjungi mereka. Bahasa adalah alat komunikasi sehari-hari bagi masyarakat, seperti halnya masyarakat lain. Suku Abui juga memiliki bahasa khas, yaitu bahasa Abui. Bahasa Abui sendiri merupakan bentuk akulturasi bahasa dari Alor dan Papua. Bahasa Abui terbagi menjadi beberapa dialek, seperti dialek Kobolo, Alakamai, dan Atimelang. Sayangnya, adanya tekanan dari pemerintah setempat untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Abui pun akhirnya luntur. Masyarakat Abui memiliki kepercayaan khusus, yaitu Kristen Protestantri. Sekitar lebih dari 50% orang Abui memeluk agama tersebut. Sebelum itu, banyak masyarakat Abui yang menganut paham animisme. Agama Kristen sendiri dipercaya masyarakat setelah datangnya misionaris Protestan. 2. Suku Kamak. Suku Kamak adalah sebuah suku yang menghuni wilayah utara dan tengah Pulau Timor. Persebaran suku Kamak di 2 negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Di Indonesia, suku Kamak tersebar di Kabupaten Belu, Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sedangkan di Timor Leste, suku Kamak utamanya tersebar di distrik Bobonaro dan distrik Armera. Suku Kamak mempertuturkan bahasa Kamak sebagai bahasa ibu. Populasi suku Kamak di Timor Leste pada tahun 2010 hampir mencapai 62.000 jiwa. Sedangkan di wilayah Indonesia, populasi yang diketahui pada tahun 2006 sekitar 2.800 jiwa. Suku Kamak meyakini cerita yang bersifat magis. Anggota suku Kamak utamanya bekerja sebagai petani yang mengandalkan pertanian lahan kering dan perkebunan. 3. Suku Helong. Suku Helong adalah salah satu penduduk asli Pulau Timor. Kebanyakan dari mereka berdiam di Kabupaten Kupang, yaitu di Kupang Barat dan Kupang Tengah, serta selain itu juga di Pulau Flores dan Pulau Semau. Mata pencaharian suku ini terutama adalah berladang, berburu, menangkap ikan, dan membuat kerajinan tradisional. Bahasa asli suku ini disebut bahasa Helong, yang memiliki 2 dialek, yaitu dialek Helong Semau dan dialek Helong Daratan Timur. Penutur bahasa Helong dapat ditemukan di 4 desa di pesisir barat daya wilayah Timor Barat, serta di Pulau Semau di lepas pantai Timor Barat. Sistem kekerabatan suku Helong yang terkecil adalah keluarga inti yang bergabung menjadi keluarga luas terbatas atau ngalo. Beberapa ngalo bergabung membentuk klan atau inu, yang dipimpin seorang pemimpin klan atau koka anas seketurunan tersebut. Dalam hal strata sosial, masyarakat Helong zaman dahulu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu bangsawan atau usif, orang kebanyakan atau top, dan hamba sahaya atau ata. 4. Suku Lamaholot. Lamaholot atau Ata Lamaholot disebut juga sebagai Lamkolot, Lamholot, Solon, atau Larantuka, adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Lamaholot mendiami sebagian besar wilayah-wilayah tersebut
yakni meliputi bagian timur Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Lembata. Dalam wilayah persebarannya, suku ini membawahi beberapa kelompok etnis yang lebih kecil, seperti suku Lamakero, Lamalero, dan suku-suku kecil lainnya. Mereka juga tinggal berdampingan dengan kelompok etnis lain, seperti suku Kedang dan Sika, serta masyarakat pendatang seperti Bugis, Makassar, Buton, dan Baju. 5. Suku Bunak. Suku Bunak ejaan alternatif, Bunak, Buno, Bunake, atau disebut juga suku Marai, adalah suku bangsa yang tinggal di wilayah pegunungan Tengah Timor, terpisah oleh perbatasan politik Timor Barat Indonesia, tepatnya distrik Lamaknet dan Timor Leste. Istilah Bunak juga merujuk kepada bahasa Bunak, yaitu salah satu bahasa Timor Leste yang tidak termasuk rumpun bahasa Austronesia dan diklasifikasikan sebagai sebuah bahasa Transnugini. Suku ini dikelilingi oleh suku-suku yang menggunakan bahasa-bahasa dari rumpun bahasa Melayu Polinesia, seperti bahasa Aton dan bahasa Teto. 6. Suku Lio. Suku Lio atau Atali adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Flores bagian tengah. Masyarakat suku Lio pada umumnya mendiami wilayah Kecamatan Wolowaru, Donau, Dona Timur, Detusoko, Lio Timur, Maurol, Detukali, Ndore, Kelimutu. Beberapa wilayah di Kecamatan Maukaro, Lepembusu Kelisoke, Kota Baru, Wolojita, dan Wewaria. Populasi masyarakat Lio berjumlah sekitar 300.000 jiwa pada tahun 1998. Suku Lio juga menempati bagian barat wilayah Kabupaten Sikel, yakni di Kecamatan Page, Mego, Tanawawu, dan Magepanda. Menurut tutur lisan setempat, suku Lio adalah manusia pertama di wilayah Endelia turun dari gunung tertinggi, yaitu Gunung Lepembusu yang berada di kawasan pemukiman Desa Wolotolo. Suku Lio di Desa Wolotolo dipimpin oleh 4 Mosalake atau kepala suku dan 7 Kopokase atau wakil kepala suku. Kepala suku dan wakilnya memegang peranannya masing-masing, sesuai dengan tugas yang diamanatkan turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya. 7. Suku Dawan. Suku Dawan merupakan salah satu suku tertua dan terbesar yang ada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Dawan sering juga disebut sebagai orang Atoni Pahmeto, kebanyakan hidup di daerah pedalaman. Mereka hidup sebagai petani. Selain itu, kehidupan mereka sangat tergantung dari alam. Menurut mereka, alam memberikan kesejahteraan bagi manusia, tapi bisa juga mendatangkan malapetaka. Masyarakat Dawan memiliki sistem kesenian yang kompleks yang menemani kehidupan sehari-harinya, meliputi seni musik, seni tari, seni suara, kerajinan-kerajinan tangan, ukiran, dan tato. Sistem kesenian tersebut tentunya memiliki fungsi yang mendukung kehidupan masyarakat Dawan. Di tengah kehidupan modern yang semakin mengepung masyarakat daratan Timor, secara keseluruhan termasuk juga suku Dawan, sistem kesenian harus mampu menjaga eksistensinya dan bahkan mampu berkembang di tengah tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Demikian juga fungsi dan nilai yang terkandung dalam kesenian suku Dawan harus diartikan dan diterjemahkan dengan penafsiran-penafsiran yang bersifat positif, sehingga generasi penerus dapat memetik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. 8. Suku Kedang. Kedang merupakan salah satu suku yang terdapat di Kabupaten Lembata, khususnya Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Kedang jarang diketahui sebagai salah satu suku tersendiri, karena banyak orang menganggap bahwa Kedang adalah bagian dari suku Lamaholot. Masyarakat suku Lamaholot terdapat di Kabupaten Flores Timur, dan sebagiannya menghuni Kabupaten Lembata. Masyarakat Lamaholot menggunakan bahasa Lamaholot, sedangkan orang Kedang menggunakan bahasa Kedang. Sesuai tuturan warga setempat, mayoritas orang Kedang berasal dari Oilewen. Nenek moyang mereka diketahui, sesuai legenda, berasal dari puncak Gunung Oilewen. Sebagian penduduk suku Kedang lainnya berasal dari Pulau Lepan Batan,
yang letaknya di antara Pulau Pantar, Kabupaten Alor dan Lembata. Sebagian yang lain berasal dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Orang Kedan yang nenek moyangnya datang dari luar Pulau Lembata biasanya dikenal dengan sebutan Tenemua Manusama, yang bisa berarti mereka berlayar dan terdampar di wilayah Kedan dan bergabung bersama masyarakat yang nenek moyangnya berasal dari puncak Gunung Oyalewon. Dengan demikian, masyarakat suku Kedan sangat heterogen dari berbagai aspek, tetapi mampu berbaur menjadi satu. 9. Suku Boti. Suku Boti adalah kelompok etnis yang merupakan bagian dari suku asli Pulau Timor, yakni Atoni. Wilayah pemukiman suku Boti terletak sekitar 40 km dari kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang secara administratif kini sudah menjadi Desa Boti, Kecamatan Ki. Karena letaknya yang sulit dicapai di tengah pegunungan, Desa Boti seakan tertutup dari peradaban modern dan perkembangan zaman. Suku ini menuturkan bahasa Dawan sebagai bahasa tutur sehari-hari. Suku Boti sangat menghargai dan menghormati alam, karena mereka menyadari bahwa kehidupannya sangat bergantung pada alam. Para baer atau para pendahulu mereka mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan tradisi untuk menyatu dengan alam agar alam terjaga. Suku Boti selalu melakukan ritual. Ritual persembahan untuk alam ini dilaksanakan 3 kali tiap tahun, yakni membersihkan kebun setelah menanam, serta selesai memanen. 10. Suku Ngada. Suku Ngada atau Atangada, disebut juga Ngada, Net-Ayada, Bajawa, atau Roka, adalah kelompok etnis yang mendiami bagian tengah Pulau Flores, terutama di Kabupaten Ngada. Populasi masyarakat Ngada berjumlah 60.000 jiwa. Mereka termasuk dalam kelompok masyarakat penutur bahasa Bima Sumba. Mereka merupakan keturunan masyarakat adat Pulau Flores. Penduduk wilayah pesisir berada di bawah pengaruh budaya masyarakat Melayu, Bugis, dan Makassar. Mereka sebagian besar menganut Katolik Roma. Penduduk pegunungan sebagian masih mempertahankan kepercayaan tradisional. Bahasa ibu mereka adalah bahasa Ngada yang merupakan bahasa dari rumpun besar Austronesia. Hal ini terkait dengan bahasa-bahasa terdekat yang ada di Pulau Flores dan sekitarnya, termasuk bahasa Nchkaoend, Liu, dan Palu, yang bergabung dalam keluarga bahasa Flores Tengah, lalu dengan bahasa Manggarai. Terdapat sebuah publikasi yang dikhususkan untuk bahasa dan budaya Ngada. 11. Suku Alor. Suku Alor adalah kelompok etnis yang mendiami pesisir barat Alor, Pantar bagian utara, dan Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Wilayah domisili suku Alor terdiri atas 5 kecamatan, yakni Kecamatan Alor Timur, Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Alor Selatan, dan Pantar. Wilayah yang dihuni merupakan daerah yang berbukit dan bergunung-gunung dengan berbagai tingkat kemiringan. Bahasa yang digunakan oleh suku Alor terutama bahasa Alor. Sedangkan bahasa Indonesia dan Melayu Alor merupakan bahasa perantara di antara masyarakat suku Alor dan kelompok etnis lainnya. Salah satu tari tradisional suku Alor yang terkenal adalah tari Lego-Lego, disebut juga Sohwe atau Daris. Tarian ini dilakukan secara massal, di mana satu dengan lainnya saling bergandengan tangan dan membentuk lingkaran, serta mengelilingi 3 batu bersusun yang disebut mesbah, dengan mengumandangkan lagu dalam bahasa Alor. Biasanya tarian ini dilakukan semalaman dengan diiringi gong dan moko. 12. Suku Manggarai. Suku Manggarai adalah kelompok etnis yang berasal bagian barat Pulau Flores, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Manggarai utamanya tersebar di 3 kabupaten di Provinsi NTT, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Suku Manggarai terkenal memiliki sederet upacara ritual sebagai ucapan syukur atas kehidupan yang sudah dijalani dalam periode waktu tertentu, antara lain Penti Manggarai, Barong Lodak, Barong Wai,
Barong Kampan, Wisiloce, dan Libur Kilo. Suku Manggarai juga mempunyai olahraga tradisional yang disebut caci. Pertarungan saling pukul dan tangkis dengan menggunakan pecut dan tameng, yang dimainkan oleh dua orang pemuda di sebuah lapangan luas. Pertunjukan caci diawali dengan pentas tarian danding, sebelum para jago tacik beradu kebolehan memukul dan menangkis. Tarian itu biasanya disebut juga sebagai tandak Manggarai, yang dipentaskan khusus hanya untuk meramaikan pertarungan caci. 13. Suku Rote. Suku Rote banyak berdiam di sebagian besar Pulau Rote, Nau. Penduduk Rote yang paling tua menurut tradisi adalah suku-suku bangsa kecil Rotenes, Baranes, Tiones, Pilones, dan Volanas. Selain itu, suku Rot juga tinggal di sepanjang pantai utara Kabupaten Kupang dan beberapa daerah di Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, Kupang Barat, dan Pulau Semau. Penduduk Rot di daerah ini adalah keturunan penduduk Rot yang dipindahkan oleh Belanda. 14. Suku Sabu. Suku Sabu atau Duhau, juga dikenal sebagai Safu, Sawu, atau Hau, adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Sawu dan Pulau Raijua di Nusa Tenggara Timur. Mereka masih memiliki keterkaitan dengan masyarakat Sumba di sebelah barat laut. Menurut syair-syair kuno masyarakat Sabu, suku ini berasal dari daerah bernama Hure yang berada di negeri jauh sebelah barat Pulau Sawu. Pendatang-pendatang ini kemudian juga mendiami Pulau Raijua. Kelompok ini datang di bawah kepemimpinan Kikaga dan Hauga. Keturunan Kikaga kemudian menjadi suku Sabu. 15. Suku Sumba. Penduduk suku Sumba banyak tinggal di Pulau Sumba, yakni di Sumba Timur dan Sumba Barat. Suku Sumba mengenal dua bahasa, yaitu bahasa Sumba Barat atau Wewewa dan bahasa Sumba Timur atau Kambera. Suku bangsa Sumba Timur 7 dialek yakni Manggikua, Manggakina, Mawakina, Manggarikuna, Manggina, Magari, dan Mapani. Sedangkan Sumba Barat mengenal dialek Apena, Apena, dan Agana. 16. Suku Tetun. Suku Tetun, disebut juga Tetun atau Belu di Indonesia, adalah suku bangsa yang merupakan penduduk asli Pulau Timor. Suku ini mendiami Kabupaten Belu di Indonesia dan sebagian besar wilayah Timor Leste. Bahasa mereka disebut dengan bahasa Tetun yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Berdasarkan cerita yang berkembang turun-temurun, suku Tetun dipercayai sebelumnya berasal dari Malaka di Semenanjung Malaya. Kemudian, berpindah ke beberapa tempat sebelum akhirnya tiba di Pulau Timor, yaitu di bagian timur pulau. Cerita ini dipercaya juga sebagai asal-usul berdirinya Kerajaan Malaka di Timor Barat, yakni salah satu kerajaan yang dipimpin suku Tetun. 17. Suku Kabola. Suku Kabola merupakan salah satu suku di Alor yang mendiami daratan Pulau Alor, Pantar, dan pulau-pulau kecil lainnya. Masyarakat suku Kabola mendiami perkampungan tradisional Monban yang berada di Desa Kopidil, Kecamatan Alor Barat Laut, berjarak dari Kalabahi sekitar 7 km. Suku Kabola mendirikan rumah-rumah bertiang kayu bulat, tinggi dan dengan atap dari alang-alang atau ijuk berbentuk bulat. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, daun lontar atau papan. Perkampungan tradisional Monbang mirip dengan perkampungan tradisional Takpala. Namun ada hal unik yang membedakannya, yaitu pakaian adat mereka terbuat dari kulit kayu. 18. Suku Rongga. Suku Rongga adalah suku asli Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsentrasi permukiman suku Rongga umumnya tinggal di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Manggarai Timur. Salah satu budaya yang cukup terkenal dari suku ini ialah tari Feren, sebuah tarian khas suku Rongga yang bahkan sudah dikenal masyarakat internasional. Berdasarkan data BPS Kabupaten Manggarai Timur, sebagai kawasan konsentrasi suku Rongga umumnya mereka beragama Katolik dan beberapa memeluk agama Islam dan sebagian kecil Kristen Protestan.
Meskipun berbeda keyakinan, masyarakat suku Rongga hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi perselisihan antara sesama suku Rongga. Keberagaman ini juga menjadikan domisili suku Rongga di Kabupaten Manggarai Timur sebagai kawasan yang menjaga toleransi beragama. Mungkin cukup untuk konten kali ini, membahas tentang 18 suku di Nusa Tenggara Timur. Jika masih ada yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.